Kali ini gue akan ngebahas soal hasil TPS Penalaran Umum UTBK 2021 ya. Untuk teman-teman yang mau ngerjain soalnya dulu, bisa klik linknya di description box. Oke, nomor 1. Dalam pembuatan suatu buku memerlukan lembaran-lembaran kertas dengan harga rata-rata Rp250 per lembar. Pada kondisi manakah pembuatan buku membutuhkan biaya pembelian kertas paling kecil? Nah, berarti yang ditanya adalah pembelian kertas paling kecil. Kita dikasih tahu kalau harga setiap lembar kertas itu Rp250. Nah, kita lihat jawaban A coba. A, ada 5 buku yang masing-masing membutuhkan 50 kertas. Berarti kita bisa kalikan ya jumlah setiap buku dengan kertas. Setiap kertas pada setiap buku itu. Berarti ada 5 buku dikali 50 kertas. Berarti hasilnya adalah 250 ya. Nah, 250 kertas ini kita kalikan lagi dengan harga kertas per lembar, yaitu Rp250. Nah, nanti kita dapat hasilnya. Kita bisa abaikan dulu hasil dari harga setiap jawaban ini, karena kita bisa tahu jawabannya dengan mengalihkan kertas dan buku di dalamnya. Oke. Yang B coba. Ada 5 buku yang membutuhkan 75 kertas. Berarti ada 5 dikali 75. Berarti 500. 375 ya. Yang C. 6 buku masing-masing membutuhkan 60 kertas. Berarti 6. Ada 6 buku. Isinya setiap kertas ada 50. Berarti 300 lembar. C. 6 buku yang masing-masing membutuhkan 100 kertas. Berarti 6 dikali 100 kertas. 600. E. Ada 7 buku yang masing-masing membutuhkan 75. Berarti 7 dikali 75. 525. Nah, kita bisa lihat dari jawaban ini yang paling kecil itu kan jawaban A ya, yang ada 250 lembar kertas. Berarti kalau kita kalikan, pasti dikalikan dengan harga kertas per lembar, pasti hasilnya akan paling kecil. Maka dari itu, kita bisa jawab jawaban nomor 1 itu adalah yang A ya. Ada 5 buku yang masing-masing membutuhkan 50 kertas. Oke, kita lanjut nomor 2. Sekelompok mahasiswa yang terdiri atas beberapa dengan tahun lahir yang sama, beberapa orangnya ini. Manakah peristiwa berikut yang memiliki peluang paling besar? Nah, intinya peluang paling besar ya dari mahasiswa yang memiliki tahun lahir yang sama. Berarti kita cari peluang paling besar di antara jawaban-jawaban ini. Nah, rumus peluang itu apa? Peluang itu kan itu adalah kejadian yang terjadi dibagi dengan total anggota pada ruang sampel. Oke, udah kita tentukan saja mana yang kejadian terjadi dan total anggota pada ruang sampel pada setiap jawaban ini. Ya udah, kita mulai dari jawaban A ya. 3 orang dari 25 mahasiswa memiliki tahun lahir yang sama. Nah, berarti ada 3 orang ini yang punya tahun lahir yang sama dari 25 mahasiswa. Berarti kejadian yang terjadi itu ada 3 ya. 3 orang ini punya tahun lahir yang sama dari 25 mahasiswa. Nah, 25 mahasiswa ini banyaknya di antara pada ruang sampel itu. Ya udah, kita tentukan juga yang B. 5 orang dari 15 mahasiswa memiliki tahun lahir yang sama. Berarti ada 5 yang memiliki tahun lahir yang sama yang terjadi gitu dari 15. Nah, yang C. Ada 6 orang dari maksudnya ada 5 orang dari 25 mahasiswa. Berarti ada 5 dari 25 mahasiswa. Yang D. 6 orang dari 15 mahasiswa yang memiliki tahun lahir yang sama. Berarti ada 6 dari 15. 6 orang ini punya tahun lahir yang sama dari 15 mahasiswa pada ruang sampel.
jawaban E. 6 orang dari 25 mahasiswa memiliki tahun lahir yang sama. Berarti yang terjadi itu ada 6 dibagi dengan 25. Oke. Nah, kan ini bentuk jawabannya itu pada pecahan gitu. Nah, untuk menentukan pecahan paling besar nilainya, yang nilainya paling besar, kita bisa tentukan dulu di antara jawaban ini mana yang memiliki penyebut paling kecil. Penyebut yang paling kecil mana? Itu jawaban B dan D ya. Berarti kita bisa eliminasi A, C, sama E. Nah, kita fokus sama B dan D. Nah, sekarang kita tentukan antara kedua ini mana yang pembilangnya paling besar. Pembilangnya paling besar itu 5. Itu kan kurang dari 6. Nah, berarti 6 dong yang paling besar. Ya udah. Berarti jawaban dari nomor 2 ini yang memiliki peluang paling besar itu yang D. Nah, kalau kalian nggak puas nih sama jawaban ini, kalian bisa kalkulasikan ini satu persatu gitu dalam bentuk desimalnya. Pasti yang paling kecil itu maksud saya yang paling besar itu peluangnya yang D. Karena nilai desimalnya nanti paling besar di antara jawaban-jawaban ini. Berarti nomor 2 itu jawabannya D ya. Oke, kita lanjut soal nomor 4. Pasien yang menderita penyakit lambung mengalami peningkatan gas dalam perut karena adanya peningkatan kadar asam lambung. Untuk menurunkan kadar asam lambung dapat dilakukan dengan terapi obat antasida. Menurunnya kadar asam lambung dapat mengurangi kadar gas dalam perut karena pH di dalam lambung menjadi netral. Berdasarkan informasi di atas, manakah pernyataan berikut yang pasti benar? Nah, yang ditanya di sini kan pernyataan yang pasti benar. Oke, kita lihat dulu. Yang pertama ini, kita lihat jika kita melakukan terapi obat antasida, maka asam lambung itu akan menurun. Oke. Kita bisa selanjutnya ketika kita asam lambung ini menurun, maka kadar gas dalam perut itu juga menurun. Maksudnya mengurangi kadar gas dalam perut. Karena pH di dalam lambung itu menjadi netral. Nah, enaknya kita simbolkan saja ya ini. Nah, jadi gini. Jika kita melakukan terapi obat antasida, maka kadar asam lambung dalam perut itu akan menurun. Nah, jika asam lambung ini menurun, maka pH menjadi netral. Dan jika pH menjadi netral, maka kadar gas dalam perut juga nurun. Nah, ini bisa kita kesimpulan sebagai P, Q, R, S. Jadi, jika P maka Q, jika Q maka R, jika R maka S. Nah, ini ekivalennya dengan jika P berarti maka S. Oke? Udah, sekarang kita cari jawabannya. Seorang yang mengalami peningkatan gas dalam perut tidak mengonsumsi obat antasida. Nah, di sini dibilang kalau kita tidak mengonsumsi obat antasida, nah peningkatan gas dalam perut itu akan mengalami peningkatan kan? Berarti jika tidak P maka tidak S. Oke. Ini salah ya, kita nggak bisa menyimpulin gini. Oke. Tahu kan kenapa jika tidak P maka tidak S itu salah? Karena ini contoh nih, jika ada premis jika orang Jogja maka orang Indonesia. Ketika saya bilang saya bukan orang Jogja, apakah pasti saya bukan orang Indonesia? Belum tentu ya. Saya masih bisa tetap orang Indonesia, bisa saya orang Palembang, orang Jakarta, dan lain sebagainya. Oke, jadi yang ini salah. Oke, jawaban B. Terapi obat antasida merupakan cara paling cepat menurunkan kadar gas dalam perut.
Nah, di sini dibilang cara paling cepat. Nggak ada yang dalam teks ini menyinggung cara paling cepat itu dengan obat antasida ini, karena nggak ada dalam teks. Ini bisa kita salahkan ya, bisa nyambil kesimpulan. Karena kan di sini ditanya berdasarkan informasi di atas gitu. Oke. Orang yang menderita penyakit lambung disembuhkan dengan meningkatkan asupan antasida. Nah, ini bisa aja benar, tapi sayangnya di sini ditambah kata meningkatkan. Kita nggak tahu apakah dengan meningkatkan ini bisa menurunkan asam lambung. Kita hanya tahu kalau jika melakukan terapi obat antasida ini, kita akan asam lambung itu akan turun gitu. Oke, jadi ini salah. Penderita penyakit lambung memiliki kadar pH tubuh yang lebih rendah dari orang pada umumnya. Nah, ini juga nggak dimention dalam teks ya. Kita hanya tahu kalau kita melakukan terapi obat antasida itu pH dalam tubuh itu menjadi netral. Nah, apakah sebelumnya pH dalam tubuh itu rendah atau justru malah tinggi, kita nggak tahu. Jadi ini salah karena ada kemungkinan yang tadi antara rendah atau tinggi gitu. Oke, berarti jawabannya kemungkinan besar adalah E ya. Penderita penyakit lambung yang melakukan terapi obat antasida akan mengalami penurunan kadar gas. Nah, ini sesuai dengan yang kita buat tadi, yaitu jika penerima penyakit lambung melakukan terapi, jika P, maka akan mengalami penurunan kadar antasida. Berarti Q, maksud saya berarti S. Nah, ini sesuai dengan yang kita bikin tadi, oke? Berarti jawabannya adalah E. Oke, kita lanjut nomor 3. Angka pengangguran di kota P menurun dibanding tahun sebelumnya. Menurut seorang ahli ekonomi, adanya pembukaan pabrik kertas pada tahun ini berkontribusi pada penurunan tingkat pengangguran tersebut. Manakah pernyataan berikut yang akan memperkuat argumen ahli ekonomi tersebut? Nah, yang ditanya itu argumen yang memperkuat ya. Nah, ahli ekonomi ini bilang adanya pembukaan pabrik kertas ini berkontribusi pada penurunan tingkat pengangguran pada kota P. Ya udah, kita baca jawabannya. Jawaban A, pabrik kertas menerima banyak tenaga kerja di kota P. Nah, ini jawabannya benar ya. Pabrik kertas menerima banyak tenaga kerja di kota P. Berarti ini memperkuat argumen ahli ekonomi nih yang bilang kalau pabrik kertas ini berkontribusi pada penurunan tingkat pengangguran tersebut. Pengangguran di kota P. Nah, kalau pabrik kertas ini menerima banyak tenaga kerja dari kota P, berarti kan masyarakat di kota P ini dapat kerja. Nah, berarti mereka nggak nganggur lagi dong. Udah, jawabannya ini bisa benar A. Udah, kita cek jawaban yang lain. B, beberapa warga provinsi P mencari pekerjaan di kota lain. Nah, mencari pekerjaan di kota lain ini nggak ada relevansinya dengan penurunan tingkat pengangguran dari adanya pembukaan pabrik kertas ya. Berarti jawaban ini nggak relevan, nggak memperkuat. Berarti jawaban B ini salah. Yang C, warga yang menganggur memutuskan untuk membuka lahan bercocok tanam. Nah, again ya, yang ini nggak relevan juga karena kan ahli ekonomi bilang kalau pembukaan pabrik kertas itu berkontribusi pada penurunan tingkat pengangguran di kota P. Sedangkan di sini dibilang kalau warga yang menganggur memutuskan untuk membuka lahan bercocok tanam. Ini nggak ada kesangkut pautnya sama pabrik kertas kan? Berarti jawaban ini salah. Yang D, perusahaan lain juga membuka pabrik baru di kota. Perusahaan lain ini perusahaan apa? Dia nggak disebut specifically bahwa perusahaan ini berkecimpung pada pembuatan pabrik atau kertas itu. Nah, ini salah ya karena nggak spesifik. Yang E, pabrik kertas yang baru dibuka berada di dekat kota P. Nah, jawaban E ini bisa benar. Tapi kita lihat lagi, pabrik kertas yang baru dibuka berada di dekat kota P. Pabrik kertas yang baru ini nggak di jawaban E ini dia nggak bilang kalau pabrik kertas yang baru buka ini menerima gitu. Sedangkan kan ahli ekonomi ini bilang kalau pembukaan pabrik kertas itu membantu penurunan tingkat pengangguran di kota P. Berarti yang jawaban E ini salah ya, lebih tepat yang A karena A jelas-jelas bilang kalau menerima banyak tenaga kerja. Ya berarti yang E salah. Berarti jawaban yang benar itu adalah A. Oke, nomor 5. Pada satu dekade yang lalu, jumlah kasus kematian bayi saat lahir pada Kabupaten X sangat tinggi.
Pada saat ini, jumlah kasus kematian bayi saat lahir di kabupaten tersebut menurun secara signifikan. Berdasarkan informasi di atas, manakah pernyataan berikut yang paling mungkin menjelaskan perbedaan kondisi tersebut? Nah, jadi yang ditanyakan paling mungkin menjelaskan perbedaan kondisi tersebut. Kondisi apa? Kondisi yang bilang kalau 1 dekade yang lalu itu jumlah kasus kematian bayi pada Kabupaten X itu sangat tinggi, sedangkan sekarang jumlah kasus kematian bayi itu menurun. Nah, kita disuruh cari hal yang paling mungkin menjelaskan perbedaan kondisi jumlah kematian bayi ini yang kemarin itu tinggi sekarang menurun secara signifikan ini. Oke. Kita lihat jawaban A. Jumlah fasilitas kesehatan di Kabupaten X pada saat ini jauh lebih merata daripada 1 dekade yang lalu sebelumnya gitu. Nah, ini bisa benar ya. Kenapa? Karena dibilang bahwa fasilitas kesehatan di Kabupaten X ini jauh lebih merata. Nah, ketika fasilitas kesehatan jauh lebih merata, berarti ibu-ibu yang ingin melahirkan itu bakal lebih terbantu gitu kan. Jadi ini paling mungkin menjelaskan perbedaan kondisi tersebut. Kita lihat jawaban B. Jumlah bayi yang lahir cacat pada saat ini jauh lebih sedikit daripada 1 dekade yang lalu. Nah, di sini dibilang bahwa jumlah bayi yang cacat ini jauh lebih sedikit. Nah, tapi dalam soal tadi kita sedang membahas jumlah kasus kematian bayi, nggak ada sangkut pautnya dengan lahir cacat atau lain sebagainya gitu. Jadi yang ini salah karena nggak relevan ya. Yang C, pada saat ini pemerintah memberikan bantuan kesehatan mental bagi ibu yang kehilangan bayi saat lahir. Nah, bantuan kesehatan mental bagi ibu yang kehilangan bayi saat lahir kan tidak secara langsung menyongsong faktor kematian bayi pada dekade ini menurun secara signifikan ya. Jadi yang ini salah. Yang D, pada 1 dekade yang lalu sebagian ibu berusia sangat muda saat melahirkan. Di sini juga dibilang sangat muda. Memang faktor usia itu berpengaruh pada apakah bayinya lahir bagaimana nanti setelahnya. Tapi apakah ini ketika kita tahu ibu yang tahun dekade lalu lahir berusia sangat muda itu bisa kita katakan sekarang tidak berusia sangat muda dan mereka memiliki kasus kematian bayi yang menurut saya signifikan? Belum tentu ya. Tidak, ini bukan variabel yang pasti menentukan gitu. Bisa saja tahun lalu itu yang jumlah kematian bayi sangat tinggi itu ketika kita bilang karena usia ibunya sangat muda. Bisa kita bilang ketika saat itu ada fasilitas kesehatan yang secara merata gitu. Bisa saja ibu yang sangat muda ini terbantu gitu dengan fasilitas kesehatan itu. Jadi ini belum tepat ya. Yang E, angka kelahiran bayi di Kabupaten X pada saat ini lebih banyak daripada 1 dekade sebelumnya. Nah, di sini dibilang bahwa angka kelahiran bayi itu lebih banyak dari 1 dekade sebelumnya. Apakah hal ini berpengaruh gitu ketika kita ingin membandingkan jumlah kematian bayi 1 dekade sebelumnya dengan sekarang? Enggak ya, karena ketika kita ingin membandingkan sesuatu, ruang sampelnya itu harus sama. Jadi yang ini salah. Oke, jawaban yang benar adalah A. Oke, nomor 6. Musim kemarau panjang berpengaruh besar terhadap semua jenis tumbuhan. Hampir semua jenis tumbuhan mendapatkan dampak negatif. Tumbuhan yang mengalami dampak negatif paling besar adalah rumput-rumputan, paku-pakuan, dan tumbuhan berdaun jarum. Namun, beberapa tumbuhan berdaun jarum memperoleh dampak positif karena proses perkembangbiakan biji menjadi lebih mudah dengan bantuan suhu panas yang dihasilkan oleh matahari. Berdasarkan informasi di atas, manakah pernyataan berikut yang pasti benar? Kita ditanya pernyataan yang pasti benar dari informasi di atas itu. Jadi informasinya memberitahu kalau ada musim kemarau dan musim kemarau ini menyebabkan tumbuhan itu memperoleh dampak negatif gitu. Nah, tumbuhan yang memperoleh dampak negatif ini paling besar ini adalah rumput, paku-pakuan, dan tumbuhan berdaun jarum. Namun, beberapa tumbuhan berdaun jarum ini memperoleh dampak positif. Jadi nggak semua tumbuhan berdaun jarum itu punya dampak negatif aja gitu, tapi dia juga memperoleh dampak positif.
karena proses perkembangbiakan biji menjadi lebih mudah dengan bantuan suhu panas. Oke. Nah, jadi kita disuruh cari mana pernyataan yang pasti benar dari informasi di atas. Nah, kita lihat dulu jawaban A coba ya. Yang pertama, hanya tumbuhan yang membutuhkan panas yang untuk perkembangbiakan biji yang tidak mengalami dampak negatif dari kemarau panjang. Oke, ini kalau kita buat bentuk standarnya itu jadi gini ya. Nah, jadi kalau bentuk standarnya itu jadi hanya semua tumbuhan yang tidak mengalami dampak negatif dari kemarau panjang adalah tumbuhan yang membutuhkan panas pada perkembangbiakan biji ya. Ini kurang kata biji. Nah, dari sini kan ini salah ya, karena kita dikasih tahu bahwa ada tumbuhan berdaun jarum yang memperoleh dampak positif karena perkembangbiakan menjadi mudah dengan bantuan suhu panas. Nah, tumbuhan berdaun jarum ini juga memperoleh dampak negatif. Jadi nggak semua tumbuhan yang tidak mengalami dampak negatif itu adalah tumbuhan yang membutuhkan panas pada perkembangbiakan biji. Jadi yang ini salah. Oke. Jawaban B. Tumbuhan rumput-rumputan dan paku-pakuan mengalami dampak positif dari kemarau panjang. Nah, di sini jelas-jelas salah ya. Karena dari informasi atas kita dikasih tahu kalau rumput-rumputan dan paku-pakuan itu mengalami dampak negatif paling besar nih. Oke. Nah, jadi jawaban B ini jelas salah ya. C. Hampir semua tumbuhan berdaun jarum tidak mengalami dampak negatif akibat kemarau panjang. Ini juga salah karena tumbuhan berdaun jarum itu masuk dalam himpunan tumbuhan yang mengalami dampak negatif dari kemarau panjang, kan yang disebutkan. Jadi ini salah ya, karena yang D. Sebagian tumbuhan berdaun jarum yang membutuhkan panas untuk perkembang bijinya terkena dampak kemarau panjang. Nah, ini kurang spesifik, oke? Dia hanya bilang terkena dampak kemarau panjang. Dampaknya apa? Dampak negatif kah? Dampak positif kah? Ini kalau jawaban D ini kurang spesifik gitu ya, terlalu umum. Jadi yang ini salah juga. Oke, kemungkinan besar jawabannya adalah E. Tapi kita lihat dulu. Tumbuhan rumput-rumputan dan paku-pakuan mengalami dampak negatif yang lebih besar daripada tumbuhan berdaun jarum. Nah, ini bisa benar ya. Kenapa? Karena kalau kita buat diagramnya, kita misal ini diagram yang negatif, ini diagram positif. Nah, tumbuhan rumput-rumputan kita lambangkan sebagai R dan paku-pakuan itu kita lambangkan sebagai P, itu ada di daerah negatif. Nah, yang di tengah-tengah ini kan ini daerah terkena dampak negatif dan positif. Nah, di sini kita bisa bikin J. J itu sebagai tumbuhan berdaun jarum ya. Nah, jadi tumbuhan berdaun jarum itu dampak negatifnya itu tidak lebih besar daripada R, karena ada beberapa tumbuhan berdaun jarum yang memperoleh dampak positif tadi untuk mempermudah perkembangbiakan biji menjadi lebih mudah dan dengan bantuan suhu panas tadi. Oke. Jadi jawaban dari soal nomor 6 adalah E. Oke, nomor 7. Saat musim tertentu terjadi gelombang tinggi di beberapa perairan Indonesia. Gelombang tinggi menyebabkan para nelayan tidak dapat melaut. Ketika nelayan tidak dapat pergi melaut, ikan menjadi langka di pasar. Kelangkaan ikan menyebabkan harga ikan menjadi sangat mahal. Meskipun banyak orang yang ingin membelinya, sebagian tidak bisa mengonsumsi ikan karena harga yang sangat tinggi. Berdasarkan informasi di atas, manakah pernyataan berikut yang pasti benar? Kita ditanya pernyataan yang pasti benar. Kita dikasih tahu kalau jika gelombang tinggi menyebabkan para nelayan tidak dapat melaut. Gelombang tinggi menyebabkan para nelayan tidak dapat melaut. Nah, ketika nelayan tidak dapat melaut, ikan menjadi langka di pasar. Kalau ikan langka di pasar, maka ikan menjadi sangat mahal, harganya mahal gitu. Meski banyak orang yang ingin membelinya, sebagian tidak ingin bisa mengonsumsi ikan karena harga yang mahal tadi, oke? Jadi kalau kita buat bentuk standarnya gitu, bisa kita buat gini jadi. Nah, nih. Jadi kita bisa buat jika gelombang tinggi terjadi, nelayan tidak dapat melaut, oke?
Jika nelayan tidak dapat melaut, maka ikan langka. Jika ikan langka, harganya akan mahal gitu, menjadi sangat mahal. Oke. Nah, kalau ikan mahal ini, orang-orang tuh tidak bisa mengonsumsi ikan karena harganya yang mahal tadi. Oke. Jadi, nah, kita udah dapat bentuk standarnya, kita bisa simbolin aja ya biar mudah. Oke, jadi ini kita simbolis sebagai P, ini Q, ini R, ini S, ini T. Oke. Oke, kita lihat jawaban pertama. Jawaban A. Kelangkaan ikan di pasar menyebabkan nelayan tidak dapat melaut. Kelangkaan ikan di pasar itu R ya. R. Menyebabkan nelayan tidak dapat melaut. Berarti dia Q ya. Nah, ini salah ya. Karena kita tahu kan jika P maka Q, jika Q maka R, jika R maka S, jika S maka T. Kita nggak bisa balik jika R itu maka Q atau jika Q maka R. Misal nih, saya punya contoh. Jika orang Jogja, maka orang Indonesia. Jika orang Indonesia, maka orang Jogja. Kita nggak bisa kan membaliknya sedemikian rupa. Jadi jawaban A ini salah gitu. Oke? Jadi salah. Nah, jawaban B. Gelombang tinggi di beberapa perairan Indonesia menyebabkan harga ikan menjadi sangat mahal. Gelombang tinggi beberapa perairan Indonesia itu kan P ya. Berarti P menyebabkan harga ikan menjadi sangat mahal itu apa? S. Nah, ini udah sesuai ya dengan bentuk ini. Jika P maka Q, jika Q maka R, jika R maka S, S maka T. Bisa kita singkat sebagai jika P maka S. Jadi ini benar. Oke, kita cek dulu jawaban lain. Banyak ikan di pasar menyebabkan banyak yang mengonsumsi ikan. Banyak ikan di pasar itu berarti negasi R ya. Negasi R. Oke, kita buat di sini. Negasi R, maka banyak yang mengonsumsi ikan berarti negasi T. Nah, ini salah ya. Misal nih, jika bukan orang Jogja, apakah pasti bukan orang Indonesia? Belum tentu kan? Jadi ini salah karena belum tentu gini bentuknya. Oke. Yang D, banyak orang tidak membeli ikan menyebabkan nelayan tidak melaut. Banyak orang tidak membeli ikan berarti yang T ya, bisa kita bilang T. Orang tidak bisa nelayan tidak melaut berarti Q. Nah, ini sama ya, sama kayak jawaban A tadi. Salah, kita nggak bisa asal balik gitu aja ya. Banyak orang yang ingin mengonsumsi ikan menyebabkan kelangkaan ikan di pasar. Nah, berarti ini T kan, banyak orang yang ingin mengonsumsi itu. T, maka langka. Langka itu apa? R. Nah, ini sama aja kayak jawaban A, D. Ini salah, karena misal nih, saya beri premis baru. Jika hujan turun, maka jalanan basah. Apakah berarti jika jalanan basah itu pasti disebabkan oleh hujan turun? Belum tentu kan gitu. Dari itu jawaban yang nomor 7 ini adalah B. Oke. Nomor 8. Pemerhati lingkungan X menyatakan tingkat kesehatan warga suatu daerah dapat dilihat dari cara pengolahan sampah yang dilakukan. Pemerhati lingkungan Y mengatakan pengolahan sampah yang buruk akan menyebabkan penurunan kesehatan warga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sampah yang menumpuk dapat mengontaminasi air sehingga meningkatkan resiko disentra, kolera, dan berbagai penyakit lainnya. Berdasarkan informasi di atas, manakah pernyataan berikut yang paling tepat mengenai hasil penelitian? Jadi ada hasil penelitian yang bilang kalau sampah yang menumpuk itu dapat mengontaminasi air sehingga meningkatkan resiko disentra, kolera, dan berbagai penyakit. Nah, kita disuruh mencari pernyataan paling tepat gitu mengenai hasil penelitian itu. Kalau dilihat dari jawabannya, dari kedua hasil penelitian ini dianggap sebagai klaim atau argumen yang alasan gitu yang dapat memperkuat klaim pemerhati lingkungan X dan Y ini. Ya udah, kita lihat dulu. Pemerhati lingkungan X kan bilang tingkat kesehatan warga suatu daerah itu dapat dilihat dari cara pengolahan sampah yang dilakukan. Ya, berarti
cara pengolahan sampah itu dapat menentukan tingkat kesehatan. Ini untuk yang X ya. Nah, untuk yang Y bilang kalau pengolahan sampah yang buruk akan menyebabkan penurunan kesehatan. Nah, jika pengolahan sampah buruk penurunan kesehatan ya. Terus ada hasil penelitian bilang kalau sampah yang menumpuk itu dapat mengontaminasi air. Jika air terkontaminasi, maka dapat menimbulkan resiko disentra, kolera, dan berbagai penyakit. Nah, dari sini udah kelihatan ya, kita baca coba. Jawaban A. Memperkuat pernyataan pemerhati lingkungan X. Nah, kalau klaim ini tidak memperkuat pemerhati lingkungan X ya, maksudnya secara spesifik itu, karena dari klaim pemerhati lingkungan X ini masih terlalu umum gitu. Dia hanya bilang cara pengolahan sampah itu dapat menentukan tingkat kesehatan. Dia belum spesifik membahas soal apakah jika sampah yang menumpuk atau pengolahan yang buruk itu dapat menurunkan tingkat kesehatan gitu. Nah, ini yang jawaban yang pernyataan dari pemerhati lingkungan X ini belum spesifik ya. Jadi ini salah. Begitu juga yang memperlemah ya, karena sebenarnya hasil penelitian ini bisa memperkuat klaim yang X ini, tapi karena klaim X ini masih terlalu gitu, belum spesifik. Salah gitu. Yang B juga salah. Yang C, memperkuat pemerhati lingkungan Y. Nah, ini benar. Kenapa benar? Karena poin dari pemerhati lingkungan B itu kan bilang kalau klaimnya bilang kalau pengolahan sampah yang buruk menyebabkan penurunan kesehatan. Ini dapat didukung dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa sampah yang menumpuk ini dapat kita bilang sebagai pengolahan sampah yang buruk kan, dapat mengontaminasi air. Nah, jika air terkontaminasi itu dapat meningkatkan risiko disentra, kolera, dan berbagai penyakit. Nah, ini mirip kan maksudku. Dari klaim dari pemerhati lingkungan Y ini, dari itu jawabannya adalah C gitu. Nah, kalau dia memperlemah enggak ya? Justru malah memperkuat. Dia memberi fakta kalau sampah yang menumpuk itu, which pengolahan sampahnya buruk, pasti dapat mengontaminasi air sehingga meningkatkan resiko disentra, kolera, dan berbagai penyakit. Yang D salah. Yang E juga tidak relevan dengan pernyataan kedua pemerhati lingkungan tersebut. Enggak ya, ini relevan. Sebenarnya hasil penelitian ini relevan juga pada X, tapi X ini kurang spesifik. Maka jawaban dari nomor 8 ini adalah C. Oke?